Itu Yesus sudah dua. kawin. Berani Aduh, apa itu enggak? lagi, apalagi itu lagi Nandar. Aduh, Nubuatan Nabi Muhammad dalam Kidung Agung, berani enggak? itu lagi Muhammad. Bukan. Nanti kau bilang Muhammad itu roh kebenaran. Itu lagi. Loh. Aduh, Nandar, Oke. bosan saya benar. Sekarang Bosan. saya gini, Alkitab atau Al-Quran yang asli, berani nggak lu? Gini Nandar, kalau kau berani kita diskusi Semua tema, kan kita semua kan tema belum buat lu nggak kita kan berani. buat tema. Kan kita kan belum buat tema. Saya buat tema tentang poligami dan monogami. Bener berani nggak kau? Apa? Poligami dan monogami, berani nggak? Poligami dan? Monogami. Iya boleh. Beraninya Boleh, kau siap. berdiskusi dengan Berani saya. tentang poligami? Berani. Ya Nandar bilang udah nggak ada lawan ya, udah RK aja lah. Iya emang nggak ada lawan aku si Ya, Edis nggak karena berani. memang orang malas dengan kau Nandar. Kita kasih Si peraturan Edis dulu. nggak berani. Peraturan Iya kita kan? itu gini Nandar, peraturan kita. Lu berani Kau apa harus enggak? jawab menurut kitab kau. Kenapa kau takut? Yang namanya debat yang penting ada literasi. Nandar, Loh. tidak bisa. Karena kalau kau bilang Al-Quran Lo itu kok nggak adalah firman bisa? Allah. Lu berani apa enggak, teman-teman Kalau ya? Al-Quran itu adalah Lu firman berani apa Allah. enggak? Lu kan Gini, Nanda. mau bahas poligami dan monogami. Kalau Ayo, berani apa Al-Quran enggak? itu adalah firman Allah dari Allah yang Maha Tahu. Tentunya Al-Quran Iya. punya jawaban dari Sekarang setiap lu berani pertanyaan. nggak debat poligami dan monogami? Ayo, tetapi ada Ayo. aturan. Peraturannya apa? Apa peraturannya? Saya tanya, kau harus jawab menurut kitabmu, Al-Quranmu. Jangan kau lari ke Alkitab. Ya baik, boleh ya. Saya Sepakat. tanya Bible, Anda tanya saya ya. Ya, kau tanya Bible, Alkitab, saya akan jawab Alkitab. Iya, saya akan tanya Anda. Ya, gitu. Teman-teman, baik teman-teman ini ya. Si Edis gak berani, si Mikana mencret, Joseph mewek, Elia Miron nangis. Nggak Cuma usah kau Eka nih bawa-bawa yang Elia. berani. Elia itu bukan levelnya kau, Nanda. Bukan level kau apa Nanda, buktikan. Elia Miron itu levelnya jauh, Nanda. Kalau kau apa? Gua mah udah dari dulu debat. Dia apa baru Elia pendapat Miron itu baru. levelnya jauh. Kau nggak level Iya, sama iya, Elia iya, Miron. udah. Memang itu kalau biasa teman-teman. Sebenarnya saya ini itu- juga tidak level dengan kau, itu, Nanda. Hanya saya, itu udahlah. pacarnya dia, makanya dibelain terus tuh. Kalau si Edis nggak dibela, Siapa bilang kalau Elia saya- dibela. siapa bilang saya pacarnya Elia? Saya ini normal, kami normal. Pacarnya nih Nandar, jangan nggak tahu malu, Nandar. Jangan Kalau pansos, si Nandar. kalau si Edis gak dibela, yang si Joseph gak dibela, kalau Elia Miron dibela Ya, sama Joseph dia. kan saya bela. Sama Karim. Sejak kapan Joseph saya tidak bela? Saya tetap bela. Iya, Saudara seiman saya. Iya, baik, Makarim, siap. Apalagi Makarim, Nanda. Wah, lo. Wow, Ya daripada lo bilang apa? Body apa? Body body apa body language dia bilang apa? Body language. Body language kapan ada body language? Body language dia bilang body language. Body language. Kok language sih? Body language. Aduh, kasihan. Oke, ya. Ini gua. Oke, teman-teman. Ayo, teman-teman. Saya kehilangan lawan debat nih. Edis gak berani, Mikana ndak berani. Udah malas debat dengan kau, Nanda. Karena Bukan kau itu malas, tapi nggak takianya sanggup mau di-on. mengalahkan. Nggak Kau sanggup takianya mau di-on, Nanda. mengalahkan. Teman-teman jangan Ini kalah si TK sama dia, RK, teman-teman. teman-teman lihat ya, si RK pasti kabur nanti. Lihat aja. Nanda, bukannya saya kabur dengan kau, Nanda. Tapi kabur, begini kau diam kembali dulu. kabur. Bukan karena saya kabur dengan kau, tapi saya malas berurusan dengan orang yang jawabannya selalu ngemis dan ambil di Alkitab. Kabur, Kasihan, berarti kasih Alkitabmu. dong. Jadi kau Berarti- membenarkan iman kamu lewat pandangan Berarti Alkitab. Alkitabmu sumber masalah. Kau diam Makanya dulu, kamu nggak kau diam mau dulu. kalau saya pakai Alkitab. Jadi kau membenarkan kitabmu, kau membenarkan Baik. iman kamu lewat Alkitab. Iya. Berarti Lah, memang kenapa tidak ada Alkitabmu- kau masuk Kristen? memang Alkitabmu Kalau bilang dalilnya Yesus kau ambil dari Islam. Alkitab. Memang Alkitabmu bilang Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir yang Ya, aduh, diutus oleh Nanda. Allah. Nanda, Itu Bible-mu. Alkitab Udahlah. kami tidak ada hubungan Gini dengan saja. Muhammad. Gini saja ya. Kita Aduh. debat poligami atau monogami. Ayo. Ayo. Tapi ingat Nandar ya, Nah, kan tuh, baru dia- pada dia- perjanjian kita. Ya. Ketika saya tanya iman Aduh. kamu harus jawab menurut
Nah, iya, boleh. Nanti gua juga ya. Iya. Jangan kau ambil dari Alkitab. Nah, baik. Teman-teman, inilah orang-orang Kristen kalau ketakutan sama saya membatasi jawaban. Nanda, tidak ada yang takut dengan kau. Berani Nanda. apa enggak? Berani Nanda, apa kau tahu nggak ini enggak? kenapa ini Nanda? Kau tahu nggak ini kenapa Baik, ini ada berani begini apa Nanda? enggak? Takia modeon kau Nanda. Loh, kotak yang model Eon? Iyalah. Takia modeon. Sudah siap kau Nanda? Ya dulu ya, saya siapin datanya dulu. Oke, siaplah data kau Nanda. Ya. Nanda, aduh, ini buku-buku Islam ini banyak sekali ya. Ya, percuma nggak bisa baca Arabnya. Percuma nggak bisa baca Arabnya. Ya udah, Nanda diam-diam kau Nanda. Oke, gua dulu atau lu dulu, teman-teman ya. Edis kabur. Semua debater Kristen nggak ada yang sanggup mengalahkan saya. CRK saja berapa kali menolak. Ini saya akan babak belurkan CRK nih ya. Yesus. Aduh, Nanda. Lu takut? Ayo silakan siapkan dulu datanya. Ya, ayo PK lagi kita. Pemanasan. Ya teman-teman, tentang poligami dan monogami ya. Layani ya. Ya, boleh. Tapi dia ikut aturan kita ya. Boleh. Siapkan data yang bagar, yang benar. Ya, jangan nangis. Nanda. Teman-teman jangan kalah sama Nanda ya. Wih, ganteng, kayak Ariel, kalau pakai kacamata, Aduh Nanda, kau tidak sadar kau itu. Udahlah, nanti menghina lagi Iya salah. tuh, body shaming. Kalau kalah debat, semua oten body shaming. Jangan body shaming, RK. Teman-teman jangan body shaming ya, masa RK dibilang mirip tukang sayur. Ya memang saya jual sayur Nandar. Kenapa? Iya, nggak teman-teman nih si RK mirip tukang sayur kan? Iya memang saya tukang sayur, saya jual sayur. Kenapa? Iya nggak apa-apa, bagus, halal itu. Asal jangan jadi tukang babi aja. Daripada saya menggadaikan baju jira saya, ya kan? Iya. Lebih baik jangan gini, nangis, Nanda. Kak. lebih baik saya jual sayur daripada saya menggadaikan baju jira saya terus belum ditebus sampai sekarang. Oke, daripada kayak Yesus ya, Ya keledainya daripada orang yang tidak tahu alasan sampai mati pun baju jiranya belum di sampai mati pun baju jiranya kenapa malu kan saya ngomong ini? Sampai mati pun baju jiranya belum ditebus. Daripada orang yang mencuri keledai tapi gak dibalikin. Siapa yang mencuri keledai? Apakah di situ saya nggak ngomong loh, saya kan bilang daripada orang yang mencuri keledai tapi gak dibalikin. Siapa yang mencuri keledai? Orang Siapa? Ya orang Nazaret. Orang Nazaret siapa? Tertulis di mana? Yesus. Siapa ya Pak? Yesus siapa? Yesus siapa? Kristus. Di mana datanya Yesus mencuri? Udah jangan melebar kemana-mana Kau takut, kau tidak berani mempertanggungjawabkan. Mau saya bahas Yesus mencuri keledai. Dalam ayat itu Tuhannya saja tidak merasa keledainya dicuri, bahkan dia bilang dia membiarkan keledainya itu. Udah jangan. Dari mana mencuri? Jangan jangan. Ada nggak ayat itu mengatakan bahwa Yesus mencuri? Iya, esensinya mencuri. Jangan bahas esensi dong, harus berdasarkan literasi dong. Lu ngerti Harus esensi berdasarkan apa literasi, enggak? Nandar. RK, lu di awal Kalau tidak berdasarkan literasi itu namanya penipu. Jangan kejang-kejang sebentar. Nandar. Saya memang kayak gini sama kamu. Memang saya harus. Memang kamu ini godak bortung. Jadi memang harus saya. RK, dulu aku lihatnya ini pandangan saya yang jujur dan objektif ya. Dulu saya lihat kamu itu kalem loh. Kalem, tenang. Iya, sekarang kamu circle-nya. Tapi gayung bersambut gak ketika saya kalem? Iya, kamu kalem, ketika enak. saya kalem, pendebat Islam itu gayung bersambut gak?
Enggak, sebentar. Dulu Umat Islam tidak gayung bersambut ketika saya kalah. udah mulai dia kejang-kejang. Kenapa? Saya lagi Ketika saya ngomong kalah, biasa kalian tidak aja, pernah gayung bersambut. kejang-kejang. Jangan kejang-kejang ya, Kak. Ya udah, giliran saya barbar, kalian pening kan? Loh, kamu nggak barbar, tapi kamu itu kayak orang ini gitu loh. Dibilang barbar kagak, jadi kayak ngelawak gitu loh. Ngelawak. Yang ngelawak itu, Nandar, adalah orang yang ditanya imannya, tetapi ambil dari kitab orang. Nah, itu yang Justru yang ngelawak. orang ngelawak itu orang yang nggak percaya dengan Bible-nya, bahwa Orang Bible yang tidak berbicara percaya dengan tentang kitabnya, itu. orang yang tidak percaya, ketika ngelawak itu adalah ketika orang yang tidak orang percaya yang dengan ngelawak itu kitabnya. orang yang justru tidak Kamu percaya tidak diri, dan mempercaya. akhirnya orang Kristen menyadari bahwa aku ini ahli Bible, makanya mereka Kamu nggak mau. ahli Bible. Ahli Bible, jadi Kamu mereka ahli nggak mau. Bible. Lo ahli, saya ahli Dari Katolik. mana kau ahli Bible, Nandar? Ya Dari sudah, mana kita kau ahli debat, Bible? kita buktikan dalam perdebatan. Nandar, ingat ya aturannya. Ketika saya tanya iman kamu, kamu jawab menurut iman kamu. Ya baik, inilah ya cara-cara Kristen agar tidak bisa di tenang. Oke, tar ya Kak ya, saya nyalakin laptop dulu. Ayo sekali lagi biar banyak yang tap-tap layar. Ayo Enggak, guys, terakhir tap-tap ya. layar Ini guys. terakhir ya. Ya, terakhir. Ya, terakhir. Ini saya sambil buka ini dulu laptop. Terakhir ya. Iya, kamu kok sekarang kamu lebih mudah Nandar, emosi. itu di ya, kepala Kak? kau itu apa, Nandar? Di kepala kau itu apa? Kok ada Ini puing-puing? ini bintang David. Itu pusing-pusing, Nandar. Berarti kau lagi Bukan, pusing. ini bintang David Enggak, namanya. kau dipukul pakai martil tadi, Nandar. Makanya kau Ini namanya bintang David. Kamu udah, gimana Nandar. sih? Kamu nggak ngerti Nandar, bintang udahlah, David Nandar. ini? Udahlah, Bintang Nandar. David Kau namanya. kau udah pening sendiri tuh, Nandar. Aduh. Nah, itu ditabok lagi. Aduh, ditabok. Malu nggak, Nandar? Kalau saya malu sekali sih. Apa sih, orang PK aja malu Saya malu apa? sih, Aku Nandar, mah, kalau ditabok kayak aku gitu. mah mau ada yang ngasih, mau kagak, aku mah jalan terus. Nggak Aduh, putus Nandar, asa. kau itu terlalu. Nandar, bilang saja, iya, teman-teman Islam, kirimkan saya koin. Udah clear, gak usah kau munafik kayak Enggak, saya nggak nih. ngomong Teman-teman, gitu. kirimkan saya koin, teman-teman. Clear. Oh, Kenapa enggak. kau berdalih dengan kemunafikan kau, Nandar? Enggak munafik saya. Bilang aja, teman-teman Islam, kirimkan saya gift. Udah. Enggak. Kayak saya nih, teman-teman Kristen, gift saya dong. Udah. Jangan kau Iya, munafik. iya. Munafik Ya ya itu kau, kan Nanda. Anda. Itu kan Anda. Bilang Terserah kamu Anda. untuk gift. Tapi nyatanya kau PK-PK dengan saya, dengan Edis, dengan... Iya, kalau PK dengan- itu buat timer dengan aja. lain-lain. Aduh, Jangan Nandar, belum munafiknya kau ini. apa-apa sudah kejang-kejang RK. Tenang aja Munafiknya RK. kau, aku bilang, Nandar, serius. Munafiknya RK, RK ini aku boleh ini nggak boleh menyanyikan sesuatu lagu nggak? Satu lagu. Gak usah nangis. Siapkan Nah, data kan dulu, aja kau. tegang. Padahal di dalam 9 buah roh itu kan ada tuh kasih sukacita. Nandar, kau tahu nggak, damai Nandar? sejahtera. Siapa yang tulis? Paulus. Sahabat tuh mau Rasul Paulus yang turun, tulis. baru saya nyanyikan 9 buah Nah, roh mau berarti turun. lihat itu, teman-teman. Dia mengagungkan Loh, Rasul loh, Paulus. loh. Makanya dia menyanyikan kasih sukacita, Loh, damai sejahtera, kesabaran. Ya ampun. Itu buah-buah roh. Dia mengagungkan Rasul Paulus. Jadi untuk apanya lagi kau berada di iman kau kalau kau mengagungkan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5? Aduh. Hah? Padahal aku mau sampaikan, kalau kamu tidak mengikuti keinginan roh, kamu tidak akan masuk surga. Oh, tercapai. Teman-teman Oke, jangan teman-teman. teman-teman ya. Karena tidak ada lagi lawan debat saya, Edis nggak mau debat sama saya, Bom nggak mau, semua orang Kristen nggak mau, cuma tersisa RK. Si RK juga beberapa kali menolak, tapi akhirnya dia Karena saya malesnya aku ini ladanin kamu yang tidak takut, bilang aja takut RK, nggak usah banyak cincong, kamu Gak harus ada yang takut dengan kau, Nandar. Serius, Nandar. takut. Nandar, kau tahu ini apa? Telapak kaki, RK, Nandar. nanti kamu kena Nandar, banned kau tahu RK. kau ini telapak takut kaki, itu. Nandar. Jangan kaki begitu, nanti kamu kena banned. Aku Kau kasih tahu ini telapak kaki, Nandar. teman-teman ya. Jadi Katanya ajaran
Akhirnya takut dengan kau, Nandar. Katanya ajaran kasih, doakanlah musuhmu. Masa kaki Bodoh diangkat amat seperti dengan kau. itu? Kalau untuk kau Gimana saya nggak mau. akhlaknya? Nggak mau Gimana saya dengan jangan akhlak? bicara yang lain-lain. Nggak usah. Kau aja nggak Saya kenal Injil. saya biasa aja dapat Yesus roh mendekati. Jangan kalah sama dia, teman-teman. Moncongnya ini kalau menang. Tuhan Roh Kudus. Nanti dia bilang, Eka dari kalian dapat tadi merdeka, guys. Tangguh saya dengan dari kau tadi dan saya. tenang, saya dari tadi santai. RK Iya, Nandar. Tapi memang dengan kau saya diskusi dengan kau. Aduh, sudahlah. Dan Nandar ini kasih geli-gelinya Nandar ini, teman-teman. Jadi Nandar ini Oke. kita kasih geli-geli aja. Ya sudahlah. Saya mah intinya kepenuhan Roh Kudus. Nandar kepenuhan Roh Kudus. Iya, kepenuhan Roh Kudus saya. Nandar kepenuhan Roh Kudus. Nandar, kau tahu nggak Nandar? Kau diam dulu Nandar. Roh Kudus itu ya. Gimana? Kalau berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, itu berawal dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Dengan mulut mengaku diselamatkan, hati orang percaya akan dibenarkan. Maka setelah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus itu memeteraikan dia menjadi miliknya. Bagaimana kau bilang kau kepenuhan Roh Kudus sementara kau saja tidak mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan? Baik, oke, saya boleh jawab? Aduh, Boleh? Nandar. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, siapa nama Roh Kudus? Roh Kudus siapa namanya? Siapa nama Roh Kudus? Pertanyaan Ayo, kau coba. itu terlalu ngaco, Nandar. Siapa Gak nama usah Roh kau Kudus? melebar. Kau bilang kau kepenuhan Roh Kudus, Nandar. Loh, Kalau kau bilang kau kepenuhan Roh Kudus, sudah kau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah, oke, siap lah. Oke, ayo kita debat sekarang. Ya, Ingat karena ya lu yang aturannya. karena lu yang Aduh, kepalanya pusing lagi dipalu. Palu, pukul kepalanya. ya, gak apa-apa. Tenang aja RK. Saya dulu ya RK ya. Nandar, Loh, saya dulu apa Gini. gimana? gini Nandar. Loh, kok gini? Kamu mau debat aja banyak aturannya. Nggak boleh pakai Bible, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kenapa kamu membatasi literasi? Literasi Takut. apa? Memang Ya kau sudah, tidak pantas. mulai Kau bukan waktunya. bapak gereja Waktu saya kami. ini, waktu saya. Ya, silakan. Bahas Ya. satu kau ya. Ya, sebentar. Saya siapkan dulu datanya. Nah, Quran. Nandar kepenuhan Roh Kudus, guys. Ya, kepenuhan Roh Kudus. Saya memang kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu Jibril. Nandar kepenuhan Roh Kudus, guys. Aku tak bisa. Aku tak bisa menentu cintamu. Sabar. Lama kali. Sabar RK ya. Tenang RK, sabar. Sebentar ya. Lama kali Nandar ini ya. Sabar, aku lagi buka data dulu biar nggak ini waktu. Nandar itu minta koin itu, kirimkan koin buat Nandar. Jangan kalian itu pura-pura. Nandar itu malu saja bilang, teman-teman, kaum muslimin, muslimah, ayo kirimkan saya koin. Malunya dia ngomong kayak gitu. Kalau saya kan ngomong, teman-teman bantu gift ya. Nanti gift-giftnya saya beli buku. Udah. Ya, baik. Jangan munafik Nandar. Ya, siapa yang munafik? Bilang, saya butuh koin gitu Nandar. Bilang ke. Saya enggak, aku nggak butuh koin. Kamu nggak butuh koin? aku. Oke, Nggak butuh. Islam, jangan kirim dia gift ya, Islam Iya, ya. Jangan terserah kirim dia mereka. gift ya. Saya terserah Jangan mereka. pernah nge-gift si Nandar ya, karena Nandar nggak butuh koin. Iya, baik. Munafik dia nih. Baik. Oke ya, ini saya bahas ya. Terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, alhamdulillah, terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah nonton, yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-gift. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Buat teman-teman Kristen, saya kehilangan lawan debat Kristen. Edis kabur, Elia Miron ngacir, Joseph kabur, semuanya kabur. Cuma RK yang tersisa. RK juga banyak mengajukan syarat, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oke, ya. Coba saya ikuti. Nah, teman-teman. Baik,
di dalam Islam itu asas pernikahan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kompilasi hukum Islam, asas pernikahan itu adalah satu istri. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ketiga. Ayat ketiga ya teman-teman ya. Akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Jadi asas pernikahan itu seorang aja. Syarat kamu berpoligami itu adalah berlaku adil. Nah, teman-teman ya, itu ayatnya. Kemudian adanya poligami di dalam Islam itu sebetulnya bukan untuk menambah. Di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi, maka orang-orang Arab itu bahkan menikahi wanita tidak terbatas, teman-teman. Jadi hadirnya Islam itu bukan menambah, justru membatasi. Dulu itu ada seorang yang menikahi sampai 50 orang, 100 orang, dan lain sebagainya. Ketika hadirnya Islam dibatasi dengan 4. Nah, 4 itu bukan hanya pembatasan, awal mualalnya, asas asas pernikahan di dalam Islam itu adalah pawahidatan, karena syarat untuk berpoligami itu syaratnya adil. Adil itu adalah proporsional. Baik, itu di dalam Al-Quran saya jelaskan. Sudah ya, saya rasa cukup jelas. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda, di dalam gereja, ini saya pertanyaan saya, karena opening statement saya sudah jelas di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Pertanyaan saya, ini menurut Rasul, gereja orang-orang kudus akhir zaman awal, yaitu Orson Hide, teman-teman perhatikan ya, mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami dan menikahi Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania, dan mengasuh anak-anak mereka. Ternyata konsep poligami juga diterapkan oleh Yesus, yaitu Yesus menikahi 3 wanita. Ini menurut Rasul gereja orang-orang kudus zaman akhir, teman-teman. Namanya Orson Hide. Ini gereja orang-orang kudus, teman-teman. Ternyata Yesus poligami. Maria Magdalena, istrinya, Marta, dan Maria dari Betania. Bahkan kalau kita melihat Bible, saya tanya kepada RK, ya, bagaimana Anda menjawab di dalam Bible Allah memang pernah mengizinkan pria untuk menikahi lebih dari 1. Kejadian 4 nomor 19, Kejadian 16 1 sampai 4, Kejadian 29 nomor 18 sampai 30, dan 24. Nah, teman-teman ya, ini adalah dasar bahwa Kristen juga mengakomodir poligami, bahkan Yesus sendiri poligami. Yang terakhir adalah Yesus tidak bakal ada kalau tidak ada perselingkuhan Daud dengan Betseba, istri dari Uria. Diakui atau tidak, maka poligami juga diakomodir di dalam Bible itu sendiri. Ya, pertanyaan saya, dari siapakah Yesus itu lahir kalau tidak ada perzinahan dari Uria dengan dari Daud dengan Betseba? RK, tolong dijelaskan ya. Nah, jangan terguncang RK. Tuh, aku menang kan karena aku sabar orangnya. Menang PK, menang debat. Baik, Nanda. Oke, baik. Ya. Terima kasih ya Nandar ya. Jadi Waktunya belum. saya pencet sudah Nandar. Udah siap. Silakan. Jadi Yonatan Nandar ini mulai memframing ya, tipikal dia ini mulai memframing. Jadi kasihan orang yang memang berdebat ya, tidak sanggup berdiskusi ini seperti ini teman-teman. Ya, data dia mengatakan Yesus melakukan poligami. Ya, Nandar, kau tahu malu? Nandar, mukamu saja penuh tidak tahu malu, Nandar. Jadi memang inilah tipikal-tipikal dari iblis. Seperti orang seperti Nandar ini adalah tipikal iblis. Pendusta.
penipu. Dia mengatakan Yesus melakukan poligami. Ayat Alkitab mengatakan ada orang yang tidak menikah karena Injil Kerajaan Surga. Jadi ketika kau mengatakan Yesus menikah, data yang kau ambil itu dari Wikipedia. Lalu kau tidak membaca secara keseluruhan. Nandar, stop tipu-tipu. Nandar, tahu malu. Ya, saya tidak akan merespon pertanyaan Anda karena pertanyaan Anda itu berasal dari Wikipedia. Ya, Nandar ya. Kau tidak bisa sanggup menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu menikah, berpoligami. Kau mulai berdalil ambil dari Maria Magdalena. Nandar, stop tipu-tipu, kembali fokus. Ya, jangan kau bilang Yesus poligami. Tidak ada. Yesus yang mana? Mungkin Yesusnya kamu. Yesus yang kamu mungkin melakukan poligami, itu Yesusnya kamu. Ya, seorang penjahat itu Yesus, mungkin Yesusnya kamu. Tetapi Yesus yang disebut Kristus, ingat, Yesus yang disebut Kristus tidak pernah menikah dan tidak pernah melakukan poligami. Mungkin Yesus yang kau imani. Jadi tahu malu dan stop tipu-tipu. Oh, mungkin Nandar beriman kepada Yesus yang Yesusnya dia mungkin ya, mengatakan itu berpoligami. Ya, Yesusnya dia, terserah. Kalau saya malu sekali loh, ketika dia mengatakan Yesus menikah, mungkin Yesus yang dia imani, yang ada dalam kitabnya. Ya, kasihan, tidak tahu malu. Kemudian Nandar, kau berkata antara Yesus, antara Salomo dengan Daud, dengan Raja Daud, dengan Betsheba. Di dalam ayat itu, Allah menganggap bahwa Salomo yang dilahirkan itu, Allah mengasihani Salomo yang dilahirkan. Ya, jadi tidak ada hubungannya. Jadi kalau berbicara tentang itu, berbicara tentang takhta. Jadi kalau berbicara tentang Betsheba, betul. Betul sekali. Tetapi di dalam ayat selanjutnya, makanya baca ayat selanjutnya. Allah berkata di dalam ayat selanjutnya mengatakan apa? Allah mengasihani anak itu, yaitu Salomo. Bukan Sulaimannya kamu ya. Kalau Sulaimannya kamu, saya tidak tahu arahnya dari mana. Kemudian Nandar, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kita mengizinkan yang namanya poligami. Ya, contohnya dalam kitab Kejadian. Lalu berkata manusia itu, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia menamakan perempuan itu sebab diambil dari laki-laki. Jadi, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Hendaklah engkau setia sampai mati, sampai maut memisahkan. Ya, Alkitab tidak pernah mengajarkan, hendaklah engkau mengawini hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan budak, babu kan Nandar? Ya kan? Hamba sahaya itu kan babu kan Nandar? Ya kan? Benar gak hamba sahaya itu babu? Kenapa Al-Quran mengizinkan? Pertanyaan saya. Kenapa Al-Quran mengizinkan untuk menikahi babu? Di dalam Al-Baqarah 221. Jadi, berbicara kenapa Al-Quran mengizinkan untuk menikahi babu, Nandar? Ini pertanyaan saya. Babu kok dinikahi? Ya, dengan berkata, apakah itu adalah atas izin Allah babu dinikahi? Jadi hati-hati teman-teman, yang perempuan-perempuan ya. Kalau Nandar mengatakan babu boleh dinikahi, walaupun kamu sudah, dia mau mempoligamikan perempuan-perempuan Islam-Islam dengan suami-suami dengan ada pembantu dia ada di rumah, hati-hati. Itu pertanyaan Nandar. Babu kok dinikahi Nandar? Ya, pertanyaan saya buat kau Nandar itu. Ya. Kemudian Nandar, saya ingin tanya ya Nandar ya. Saya ingin tanya juga ya. Kamu membawa dalil di dalam kitab Kejadian. Pertanyaan saya, apakah poligami itu perintah Allah di dalam kitab Kejadian itu? Jawab pertanyaan saya. Saya sudah jawab pertanyaan kau jawab pertanyaan saya. Menurut kitab kau, apakah poligami diizinkan? Baik. Lain ditanya, lain dijawab. Baik. Jawab aja, gak usah cincau. Makanya tuh menang. Langsung aja jawab Nandar. Ayo lagi. Dengan saya langsung jawab. Menurut kitab kamu. Ya, dah. Ini. Baik ya. Diam mereka. Di dalam Islam, poligami itu bukan suatu kewajiban, RK. Satu ya, saya jelaskan. Saya mah kalau menjelaskan adem, tenang, bisa dimengerti.
poligami di dalam Islam bukan suatu kewajiban. Ingat yang kamu ketahui. Dan poligami itu bukan sunnah. Sunnah itu dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Tetapi hukum poligami adalah mubah. Tahu nggak mubah? Boleh. Nah, jadi poligami itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Adakah klausulnya? Kamu tahu nggak klausul? Syarat ketentuan berlaku. Syaratnya itu harus berlaku adil. Di dalam Islam, boleh terjadi ketika seseorang, misalnya Anda punya istri, istri Anda mandul, istri Anda kemudian punya penyakit, katakanlah tidak bisa melayani Anda, itu boleh poligami. Nah, poligami itu adalah solusi, mubah, tetapi syaratnya juga berat. Ya, syaratnya tadi sudah saya sampaikan di dalam Quran surat An-Nisa. Quran surat An-Nisa ayat ketiga RK. Kamu catat baik-baik. Inilah poligami dan klausulnya. Saya bacakan bahasa Al-Qur'annya ya. Ini Al-Qur'annya sangat jelas nih. Fankihu ma tobalakum min nisa'i masna wa thulasa wa ruba. Nikahilah wanita itu 2, ya masna, 3, waruba atau 4. Fa in hibtum ala ta'dilu, tetapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, ta'dilu pawahidatan. Ini fi'il amr loh, pawahidatan. Nikahilah satu saja. Fi'il amr, kamu tahu nggak fi'il amr itu? Perintah. Jadi kalau kamu nggak bisa berlaku adil, nikahilah satu saja. Itu asas pernikahan. Nah, itu adalah asas pernikahan, satu istri saja. Justru saya heran dengan dogma dan iman Kristen ini. Di dalam Kristen itu nggak boleh yang namanya bercerai. Padahal Yesus mengizinkan untuk bercerai. Satu. Kemudian yang kedua, katanya nggak boleh poligami. Yesus sendiri poligami. Ada Maria Magdalena, ada Marta, ada Maria dari Betania. Ya, itu datanya. Datanya kamu nggak bantah. Kalau memang Wikipedia, kamu bantah dengan Wikipedia pula. Dilihat, Wikipedia itu ada literasi dan referensinya. Yang ketiga, Anda mengatakan Musa tadi tuh, kejadian, kan sudah saya jawab. Dasar Al-Quran tentang poligami yaitu Quran surat An-Nisa ayat ketiga. Poligami bukan suatu kewajiban, bukan sunnah, tetapi mubah. Syaratnya berat, yaitu harus berlaku adil. Nah, pertanyaan saya sama RK, jawaban saya mengenai pertanyaan Anda sudah jelas, lugas, dan tepat. Pertanyaan saya kepada saudara, bagaimana solusi yang ada di dalam Bible apabila di dalam satu atau banyak rumah tangga Kristen terjadi kekerasan rumah tangga? Misalnya nih ya, ada si A orang Kristen, si B orang Kristen. Contoh, videonya orang Kristen yang 9 detik itu, yang viral dulu, dengan Martin Ali, siapa namanya itu yang suaminya itu? Nah, yang satu berbuat mesum misalnya, atau berbuat tidak senonoh, atau misalnya melakukan tindak pidana, yaitu KDART. Bagaimana Alkitab memberikan solusi? Kalau di dalam Islam boleh bercerai. Nah, ternyata Anda lihat di setiap pengadilan negeri, RK Anda lihat di PN, pengadilan negeri. Saya dulu lama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lawyer di ruang 1, ruang utama. Banyak orang Kristen yang bercerai ternyata. Karena ternyata solusi itu memang ada di dalam Islam. Di dalam Kristen, saya tanya sama Anda, tolong jelaskan ya. Ini tentang pernikahan, tentang fikih menikahan. Bagaimana solusi di dalam Kristen? Jangan tertawa nih. Kalau di dalam satu keluarga sudah tidak ada kecocokan karena faktor ekonomi, faktor KDART, bagaimana Alkitab memberikan sebuah solusi? Silakan nanti Anda jawab, ya.
Jangan pucat RK. Oke. Ya. Kasihan kok Nandar di gift gak sampai 700 ya. Kasihan sekali ya. Oh, masalah gift lagi, masalah gift lagi. Oke Nandar, terima kasih. Terima kasih. Tiam. Itu Jawab menurutmu pertanyaan saya. ada ludah berbusa di sini? Lap dulu Iya, pakai nggak tisu. apa-apa. Lap Udah, dulu. tuh nggak ada tuh. Tuh, nggak Lap ada dulu. tuh. Itu nggak Muncrat ada. tuh. Nggak ada. Jangan panik, jangan panik. Silakan Jangan Nandar, beri saya. semi. Nandar, ya. Jawab aja Just- dulu just- pertanyaan iya, saya. Saya. Silakan. Gimana Jawab saja? ya pertanyaan saya ya. Oke. Untuk 1.900 orang ya, Bang RK lagi mau buat baju, jadi nanti tulisnya RK gitu, roti kehidupan. Kalau teman-teman berminat, nanti siap beli ya teman-teman ya. Gini teman-teman ya, saya ingin katakan kepada Nandar, kau berbicara tentang KDRT. Nandar, kau tolong jawab pertanyaan saya tentang KDRT ini Nandar. Anissa 34. Anissa 34 bilang apa? Laki-laki suami penanggung jawab atas perempuan. Betul. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka. Laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah. Dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu katakan nusyus, ya, berilah mereka nasihat. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau dalam arti pisah ranjang. Kalau perlu, pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Nandar, apakah ini tidak KDRT? Ya, maaf, saya melakukan perbandingan dengan ayat Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Kasihilah suamimu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Baik susah maupun senang, baik untung maupun malang. Alkitab menegaskan bahwa harus mengasihi istri, bukan dilakukan pisah ranjang atau pukullah suami istri. Nandar, itu ajaran dari siapa? Ajaran dari mana itu Nandar? Ya, jadi kamu nggak usah bahas KDRT. Kemudian Nandar, ya, sebelum saya menjawab pertanyaan kamu tentang asas pernikahan, ya, bagaimana dengan melakukan pernikahan itu, asas pernikahan Nandar ya. Nandar, ketika kamu menikahi babu Nandar, lihat sini Nandar. Ketika kau menikahi babu, kau sudah ada istri tuh di rumah yang nyuci pakaian kau, yang nyetrika pakaian kau. Lalu tiba-tiba ada babu di rumah kamu. Terus kau tertarik dengan babu itu. Lalu kau nikahi babu itu. Ya, pertanyaan saya Nandar, kalau sesuai dengan Anissa, Bang, Anissa ayat 3 kan? Ya. Kau nikah, kau rasa mampu lalu kau nikahi babu itu. Nandar, bagaimana ketika kau mau menceraikan istrinya? Apakah asas peradilan, asas dalam pengadilan itu ada untuk menceraikan babu? Bagaimana kau menceraikan babu itu? Menurut hukum Islam dan juga hukum pengadilan. Kau kan pengacara, tentunya kau bisa menjelaskan. Ketika kau sudah mempunyai istri sah secara pengadilan, secara hukum, ya. Terus kau nikahi babu. Bagaimana kau nikahi babu itu, Nandar? Bagaimana kau menceraikan babu itu, Nandar? Tolong kau jelaskan. Menurut hukum peradilan dan juga agama kamu, bagaimana menceraikan babu itu yang sudah kau nikahi? Anak orang disayang, Nandar. Bukan kau pukul lalu kau talak antitolik. Ya. Kemudian Nandar ya. Itulah perbedaannya di Kristen ya, kasihilah. Saya akan menjelaskan ya bahwa Yesus Kristus berbicara. Ya, oh Nandar belum jawab pertanyaan saya. Siapakah yang memerintahkan Abraham untuk melakukan poligami setelah dia sudah ada istri Sarah, lalu Adam mengambil Hagar menjadi istrinya? Apakah pertanyaan saya? Apakah itu perintah Allah atau itu perintah manusia? Tolong kau jawab pertanyaan saya, Nandar. Jangan kau lari. Karena dari tadi kau tidak menjawab pertanyaan saya yang masalah itu. Nanti saya akan menjelaskan tentang hukum perceraian di dalam kekristenan. Apakah Allah mengkehendaki perceraian? Allah tidak pernah mengkehendaki yang namanya perceraian. Ya, apalagi Allah tidak pernah mengkehendaki yang namanya poligami. Kalau kau mengatakan poligami itu berasal dari Allah dan perintah Allah, Abraham melakukan poligami, di mana datanya? Ya, di mana datanya? Itu adalah Allah, Abraham melakukan poligami itu perintah. Jangan kau bilang, oh tapi ini. Kemudian Nandar, dalam Anissa ayat 3, menikahi 2, 3 atau 4. Nandar, nabimu menikah istrinya ada berapa? 12 atau 13? Hah? Al-Quran memerintahkan 2, 3 atau 4.
Lantas kenapa nabimu sampai 12 atau 13? Apakah nabimu tidak melanggar perintah Allah? Tidak melanggar perintah Al-Quran? Ya, jangan bengong Nandar. Saya yakin kamu udah pucat. Kalau kamu mampu menjelaskan asas peradilan menurut kitab kamu, jawab. Ya, jawab. Bisa nggak antitolik kepada babu? Mentari pagi, terima kasih itu. Karena dia ngomongnya ngawur, akhirnya nggak ada yang dukung dia. Nih, ayo lagi sama saya. Nandar, saya kemarin Ya, ayo, udah. Itu waktu saya nggak jelas kan. Silakan. Oke. Ayo, jangan kabur. Tanpa debat dengan kamu saya sudah gitu. Ya, sudah ada, diam. Di dalam Islam ini sungguh sangat jelas teman-teman. Tadi RK mengatakan pukullah dengan kasih sayang, pukullah dengan lembut. Justru di dalam Islam ini ada sebuah aturan. Ya. Jangankan masalah istri lah. Kita anak 90-an dulu sama guru-guru kita ya, dulu anak 90-an. Kalau kita nggak bisa ngerjain matematika di depan, dipukul sama guru sama penggaris. Ya evangelis, nah atuh tuh bisa ngagawen isya mah. Plak. Kenapa guru saya kok memukul saya? Untuk mendisiplinkan. Makanya hasil anak 90-an dengan hasil anak yang sekarang-sekarang ini berbeda. Dulu anak 90-an Nandar nah atuh nyari teh bisa ngagawean, diajar atuh tipe ting teh, belegug, keplak. Jadinya seperti sekarang, ahli Injil, ahli Katolik, ahli Protestan. Coba kalau guru saya dulu nggak ada ketegasan, mungkin sekarang saya loyo. Nah, di dalam Al-Quran, ayat yang kamu baca tadi jelas, pukullah dengan kelemah lembutan, begitu ya. Itu di dalam Al-Quran. Kemudian di Islam ini nggak ada diskriminasi teman-teman. Tidak ada orang satu dengan orang lain yang membedakan itu ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Mau kamu ART, asisten rumah tangga, mau kamu presiden, mau kamu jenderal, Allah tidak memandang itu. Narasi yang kau buat RK, lu menghina satu profesi. Kamu sadar atau tidak, ya Indonesia itu menyumbang visa terbesar. ART yang pergi ke Hong Kong, yang pergi ke Saudi, yang pergi ke seluruh Eropa. Kamu mengatakan babu. Kamu nggak mikir dengan hati mereka. Banyak juga orang Kristen di NTT yang jadi TKW. Itu ART, RK. Di dalam Islam tidak pernah ada diskriminasi babu begini. Tolong buat narasi, buat retorika yang tidak menyinggung perasaan sebagian orang. Katanya ajaran kasih. Di dalam Islam tidak memandang kamu mau ART, kamu mau polisi, TNI, pengacara. Yang dinilai itu hati RK. Jelas ya? Kemudian tadi kamu nanya apa lagi ya? Saya lupa ya. RK tadi kamu nanya lagi apa tadi? Sebentar, kamu nanya apa lagi tadi? Hah? Kenapa? Siang saya bilang babu, saya nggak menghina babu, tetapi enggak, tadi selain ini apa? Babu kenapa dinikahi? Oke. Bagaimana cara menceraikan babu? Siap. Sementara kau sudah ada istri. Siap. Oke. Itu tadi sudah saya jawab. Sementara pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Bagaimana solusi bagi orang Kristen yang rumah tangganya mengalami kekerasan KDART? Ya, jangan ini waktu saya ngomong. Di dalam Kristen ada kekerasan dalam rumah tangga, ada perselingkuhan. Kalau perselingkuhan sudah jelas ya di dalam Bible ya, boleh bercerai karena perselingkuhan. Saya tanya sama Anda, kalau ada suami istri orang Kristen, mereka suaminya galak, suka nampar, suka mukul, suka nggak nafkahin istrinya, nggak ngasih nafkah lahir, nggak ngasih nafkah batin. Bagaimana solusi di dalam Kristen? Saya tanya, menurut Alkitab bagaimana solusinya? Ya, karena ayat yang mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia itu bullshit RK. Di dalam Bible nggak bisa diimplementasikan. Kalau kamu tidak percaya, kamu sekarang berada di mana? Kalau kamu berada di Papua, coba lu pergi ke PN, Pengadilan Negeri. Berapa ratus orang Kristen yang bercerai? Kenapa? Ada ketidakcocokan, ada yang strata perempuannya tinggi, istrinya manajer.
suaminya misalnya tukang apa begitu, nggak selevel nih, akhirnya bercerai. Sekarang saya tanya sama Anda, di dalam Alkitab bagaimana solusi ketika ada KDART di dalam rumah tangga? Yang berikutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lebih daripada 4 istri, ya. Itu memang kekhususan untuk Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah itu bukan karena nafsu, karena di usia pernikahannya itu adalah usia yang sudah tua, bukan di masa mudanya lagi. Ya, nanti saya jelaskan di sesi berikutnya karena waktunya tidak cukup. Nanti saya jelaskan. Sekarang jawab pertanyaan saya, bagaimana solusi di dalam agama Kristen menurut Bible kalau ada rumah tangga Kristen yang tidak sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan? Jawab ya pertanyaan saya. Kau belum jawab pertanyaan saya. Oh iya, waktunya kan nggak cukup. Nanti di sesi berikutnya. Nanti Sekarang aja kau jawab. Oke, mau tiktokan. Oke, sekarang tiktokan aja. Enggak, saya kasih waktu kau sekarang aja, ya. Hah? Ketika Abraham itu mengambil Hagar sebagai istrinya, itu perintah Allah atau perintah siapa? Oke, Itu kan dari pertanyaan saya. Kenapa kau tidak jawab? Gua jawab nanti ya. Nanti gua jawab di waktu gua berikutnya. Oke? Oke, Ya, siap. sekarang jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Jangan sampai saya ngulangi pertanyaan saya, ya. Silakan nanti. Bentar. Oh, silakan jawab pertanyaan saya. Aduh, kabur dari pertanyaan saya terus Nandar ini ya. Kasihan sekali memang ya. Ketika saya bertanya, ketika Nandar sudah ada istri, Nandar ada babu di rumahnya. Kemudian Nandar mengambil babu itu mengambil istrinya. Pertanyaan saya, Nandar kan membahas tentang asas pernikahan. Bagaimana caranya Nandar itu menceraikan istrinya yang babu itu, atau menceraikan istrinya yang sekarang itu Nandar, yang lagi di depan kau. Iya Nandar ya. Nandar udah ada kepikiran kan? Kan itu sunnah Nandar ya. Ada kepikiran untuk menambah Nandar. Nanti habis ini ibu silakan tanya, Pak, apakah kamu berpikir untuk nambah sesuai dengan sunnah? Ya, boleh nggak abi poligami? Nanti bunda boleh nggak bunda? Nah, nanti bunda nanya ya, bunda yang di depan kacamatanya Nandar itu nanya ya habis ini ya. Kalau sampai iya, aduh sakitnya hatiku sebagai seorang perempuan ini ya Allah. Ya. Kemudian Nandar ya, kau bertanya, orang Kristen melakukan perceraian dan lain-lainnya. Nandar, makanya saya ingin tekankan juga, pertanyaan kau bagus. Saya ingin tekankan juga kepada orang Kristen bahwa di dalam Katolik khususnya ada yang namanya kanonik, ya. Ketika ada laki-laki sudah bilang kita ikut kanonik, artinya ketika dia sudah mengikut kanonik, sebelum melakukan tulis nama, ada yang dilakukan proses pembelajaran di mana mereka diajari untuk bagaimana mengelola ekonomi, mengelola sesuatu yang bersifat jasmani, rohani dan lain-lain. Karena keluarga kecil Katolik itu adalah berbicara tentang gereja yang kecil. Jadi dididik sedemikian rupa. Ya, banyak pernikahan yang gagal karena apa? Tidak dididik secara kanonik dengan baik dan benar, langsung tancap gas. Itu Nandar ya. Saya sudah jawab. Jadi istilah kanonik itu ada. Jadi setia sampai mati. Kemudian, apakah Allah membenci perceraian? Yes, Allah membenci perceraian. Malayaki pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab itu aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang-orang yang menutup pakaian dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Ya. Jadi Allah membenci perceraian karena memang pada dasarnya, pada mulanya dia menciptakan tulang dari tulangku.
Allah menciptakan satu Adam dan satu Hawa. Allah tidak pernah menciptakan satu Adam dan 4 Hawa. Seperti ayat yang kau bawakan tadi di awal, Nandar, ya. Allah hanya menciptakan satu Adam dan satu Hawa, bukan satu Adam 4 Hawa. Jadi Allah kita berbeda. Kenapa Allah kita berbeda, Nandar? Karena Allah menciptakan satu Adam dan satu Hawa, bukan satu Adam dan 4 Hawa. Tahu malu. Kemudian berbicara tentang pernikahan, surat perceraian. Di dalam Miswak yang ke-37, Nandar, ini berbicara tentang dengan dokumentasi yang tertulis. Ya, dokumentasi tertulis, namanya Sefer, dalam bahasa Ibrani-nya Sefer Keritut. Sefer Keritut dalam bahasa Ibrani ini berbicara tentang surat perceraian, ya, dalam Miswak yang ke-37. Contohnya kita lihat dalam Ulangan pasal 24 ayat 1. Allah membenci perceraian, tetapi ketika manusia sudah melakukan perceraian, sehingga Allah pun dengan bijaksana membuat sebuah aturan tentang perceraian. Ulangan 24 ayat 1, apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suami, dan jika kemudian dia tidak menyukai semua, didapati yang tidak senonoh padanya, lalu ia menuliskan surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu. Sesudah itu, dia menyuruh pergi dari rumahnya. Jadi ada aturan surat perceraian. Nandar, jangan cuma saya tanya. Satu lagi pertanyaan saya. Bagaimana caranya kamu menceraikan babu itu? Ya, apakah ada di dalam Al-Quran? Apakah ada yang namanya Sefer Keritut di dalam Al-Quran? Bagaimana caranya? Mana berbicara tentang Sefer Keritut di dalam Al-Quran? Saya masih tunjukkan banyak data nih. Bagaimana caranya kamu memberikan Sefer Keritut kepada babu itu? Ibu yang di depan kacamata itu, tanyakan kepada kakanda, ya, kepada Abi ini, apakah Abi ini menginginkan poligami? Sebenarnya Abi sudah melihat banyak perempuan-perempuan, ukti-ukti yang lain. Tetapi apakah Abi ini menahan sesuatu godaan-godaan itu? Ya Allah, ya Robi, kasihanilah Abi ini yang tidak bisa menahan matanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih Kak Maria Puji. Tuhan Yesus memberkati. Lain ditanya, lain dijawab. RK ini memang debat yang sangat nggak tema akidah ya, tapi jawabannya langsung kemana? saja. Udah, Langsung saya. Abraham itu diperintahkan siapa? Baik, ya. Kak Maria, terima kasih. Oke, jadi si RK bertanya Abraham diperintahkan siapa? Karena Siti Sarah mandul, oleh karenanya Siti Sarah itu meminta agar Ibrahim atau Abraham menikah dengan Hagar. Tentu ini adalah skenario dari Allah tentang dibolehkannya berpoligami. Saya sudah mengatakan di awal bahwa Yesus gak bakal ada kalau tidak ada perselingkuhan dan perzinahan dari Nabi Daud menurut Kristen dengan Batseba. Nah, pertanyaan saya, Nanda, di dalam Katolik ada begini begono? Enggak, fakta di lapangan RK, fakta di lapangan orang Kristen banyak yang bercerai. Ini kita berbicara fakta loh ya, bukan teoritis. Di lapangan banyak orang Kristen yang bercerai. Makanya saya tanya kamu di provinsi mana? Kalau di Jawa Barat, silahkan kamu cek ya di pengadilan negeri terdekat. Banyak orang Kristen yang bercerai. Jadi ayat-ayat Bible itu cuma teoritis, prakteknya nggak ada. Memang bukan solusi. Nah, sekarang saya tanya, tolong Anda jawab dengan jujur. Di dalam Kristen, baik Katolik maupun Protestan, ya, yang lebih mudah adalah Protestan. Kalau kamu, ya, ini perhatikan ya, kamu jangan tertawa, kamu jangan mendiskreditkan orang Protestan. Ini misalnya kamu nikah nih, atau orang Kristen nikah. Ketika mereka, sang istri mengalami perlakuan yang tidak mengenakan, KDART, suaminya nggak mau kerja, kerjaannya pinjol, pinjaman online, kerjaannya slot. Nah, ini bagaimana solusinya? Misalnya sang istri tidak dinafkahi selama sebulan. Bagaimana? Kalau di dalam Islam ada namanya kitab fikih munakahat, ditentukan bagaimana syarat mengajukan perceraian. Kalau cerai yang dilakukan oleh istri namanya cerai gugat. Kalau dari suami namanya cerai talak. Ada di dalam Islam ini, lengkap begitu loh. Bagaimana solusinya kalau suami tidak taat, misalnya tidak taat kepada Allah, dia suka mabuk-mabukan, suka minum-minuman. Ada solusinya. Sekarang saya tanya, di dalam Bible-mu katanya begini, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya di dalam Katolik agak susah untuk bercerai, karena harus meminta persetujuan dari Paus
Fransiskus. Nah, masalahnya rumah tangga nggak cocok, dipaksakan, makanya banyak perselingkuhan. Kamu tahu nggak video 9 detik itu kenapa? Karena sudah tidak ada cocok. Mau cerai, menurut gereja Katolik nggak boleh. Akhirnya mereka berselingkuh. Ternyata mengandung dosa juga. Saya ulangi pertanyaan saya. Bagaimana solusi Alkitab? Ya, bukan dogma loh. Kamu mengajarkan tadi pengajaran Katolik, pengajaran di dalam gereja kamu. Saya nggak tanya gereja, karena Alkitab ini bukan hanya punya Katolik, tetapi punya Protestan juga. Sekarang saya tanya sama Anda, bagaimana solusi bagi seorang yang pernikahannya tidak benar? Ingat loh ya, bukan karena faktor selingkuh ya. Kalau karena faktor perzinahan ada di dalam Bible. Kalau istri berzina boleh diceraikan, suami berzina boleh diceraikan. Sekarang saya tanya, kalau ada satu keluarga setia, tetapi dia nggak menafkahi istrinya, tetapi dia judi online, tapi dia suka gebukin istrinya, bagaimana solusi di dalam Alkitab untuk memecahkan solusi ini? Kalau di dalam Islam jelas ada, di dalam fikih munakahat. Kalau suami sudah tidak menafkahi, boleh mengajukan gugat cerai. Kalau dalam Katolik dan Protestan terkungkung oleh dogma yang akhirnya sudah tidak cocok, dipaksakan karena dogma. Akhirnya di kamar nggak berhubungan, di luar check in di hotel. Makanya yang namanya Gasela itu video 9 detik orang Kristen loh, padahal punya suami dia, akhirnya melakukan perselingkuhan karena tidak ada solusi di dalam Alkitab. Sekarang saya tanya sama kamu, solusi Alkitab terkait permasalahan yang saya sampaikan apa solusinya? Di ayat berapa? Karena nggak boleh cerai kan? Tolong kamu jawab. Bagaimana solusi Alkitab terkait tindakan KDART, ketidakadaan pertanggungjawaban sebagai seorang suami kepada istri, itu bagaimana? Wira, Anpa, terima kasih. Gitu caranya. Ini aku baru pertama Tadi kali. poinnya nggak sampai 1000 ya, kesian sekali ya. Paus dong. Salah. Nandar, paus dong kayak gua. Paus dong dikirim. Apa? Gua dikirim paus tadi. Ya udah, itu rezeki lu, ngapain gua harus iri? Nandar. Ya karena lo nggak minta koin di situ, lo munafik. Loh, kok munafik? Kalau gua Iya dikasih karena gua lo bilang terima, gua tapi nggak butuh koin, teman-teman. iya, Aku nggak butuh gua nggak butuh koin. Kalau gua minta, gua nggak butuh. Tapi kalau orang ngasih, gua terima. Gila. Berarti Jawab lo butuh pertanyaan juga saya. koin. Berarti lo butuh juga. Munafik. Jawab pertanyaan Oke. saya. Sekarang gini ya Nandar ya. Alkitab mengatakan ya, ada yang namanya saksi. Panggillah 2, 3 sampai 4 saksi. Nah, gereja itu dalam pernikahan itu Nandar. Dalam pernikahan itu ada bapak mama saksi. Ya, ketika ada satu permasalahan, konflik di dalam pernikahan, dipanggilnya bapak mama saksi itu untuk dibicarakan. Ya, itu dalam kanonik gereja. Dan Alkitab pun mengatakan panggillah 2 sampai 3 saksi. Ya, jika ada masalah, jika tidak ya umumkan jemaat, umumkan kepada umat. Ya, itu Nandar ya. Saya sudah jawab. Nandar sudah mengatakan, Nandar saya tidak tahu antara dia ini sadar tidak sadar. Dia mengatakan Katolik ini agak sulit untuk mempelajari. Ini yang memang tepat. Karena yang Katolik itu tidak gampang. Nandar, kau harus mempelajari katekismus gereja Katolik. Nandar, kau harus mempelajari tentang magisterium. Nandar, kau harus mempelajari tentang tradisi suci. Jadi memang benar kata Nandar, memang jadi Katolik itu tidak gampang. Ya Nandar ya, tidak gampang. Nandar sudah mengakui teman-teman bahwa pernikahan Katolik itu bagus. Dia mengakui tadi, makanya saya yes dari tadi, saya mengakui. Ya, Nandar sudah mengakui. Kemudian Nandar, ketika Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya, itu bukanlah perintah Allah. Terima kasih kau sudah jujur. Ya. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Yotefate tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirlah hambaku itu. Jadi ketika Abraham mengambil
Hagar sebagai istrinya, ini bukan perintah Allah untuk berpoligami, tetapi ini adalah perintah Sarah. Jadi sudah jelas, di dalam Alkitab tidak ada perintah poligami, dan Nandar sudah jujur tadi, bahwa Allah tidak mengkehendaki yang namanya poligami, Nandar. Nandar, matamu sangat merah. Ya, sudah tidak mampu berdiskusi dengan saya, ya. Jadi, ketika Nandar sudah begitu, berarti Nandar sudah jujur. Alkitab tidak pernah memerintahkan poligami. Jadi, memang sudah sangat jelas, Nandar, tidak usah kau basa-basi lagi, bahwa Alkitab tidak memerintahkan poligami. Yang memerintahkan poligami itu hanya ada di dalam kitabmu. Terserah, silakan kau mau mengimani kitabmu, terima kasih. Saya tidak memaksa kalau kau mau mengimani kitabmu yang mengajarkan poligami. Jadi, ibu-ibu yang dibawa, ya, apakah Anda mau suami kamu melakukan poligami? Pasti ibu-ibu bilang, enggak dong, enggak mau, aku. Jujur aja, jangan berbohong. Kemudian ibu-ibu di bawah tanyakan pada suaminya, Abi, ini ada babu nih, boleh enggak Abi? Abi mengambil jadi istrinya Abi. Nandar, kau belum jawab pertanyaan tentang surat perceraian ketika kamu anti tolik talak kepada babu itu. Nandar, bagaimana surat perceraian kamu menceraikan babu itu? Ya, kalau saya sih, ya lebih baik Kristen aja, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang. Jadi ukti-ukti, jika kalau tidak mau diuli poligami, masuklah Kristen. Ya, terimalah Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus mengajarkan, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang, sampai maut memisahkan kita. Ajaran yang sangat indah. Ajaran yang sangat luar biasa. Tidak pernah mengajarkan muta'ah. Nandar, kau jawab dulu pertanyaan saya, Nandar. Di dalam Al-Quran ada nggak muta'ah? Ya? Atau saya harus buka ayatnya bahwa ada muta'ah? Hah? Muta'ah itu apa sih, Nandar? Boleh nggak melakukan muta'ah? Harusnya boleh dong, Nandar, ya. Jadi ibu-ibu di bawah hati-hati. Apalagi yang di depannya Nandar, Abi mau lakukan muta'ah, Bunda. Bunda, Abi mau melakukan muta'ah, Bunda. Boleh nggak? Atau Bunda, Abi mau poligami. Ini ada babu nih. Boleh nggak, Bunda? Tanyakan dulu pada istrinya. Istrinya mau nggak? Nandar, jawab pertanyaan saya. Bagaimana kau menceraikan babu ketika kau mengambil dia sebagai istrinya? Secara asas hukum dalam negeri ini. Aduh, RK, gua kira. Jawab saja, Nandar. Ayo. Ya. Sabar, Nandar. Teman-teman, jangan lupa follow Bang RK ya. Jangan lupa love orange ya bagi yang baru bergabung Ayo, ya. buruan. Jangan lupa love orange ya. Jangan lupa juga follow Bang RK ya. Terima kasih, kita tembuskan ini follow-nya. Baik. Silakan. Oke, RK malah yang dijawab blended. Baik teman-teman, ternyata memang tidak ada solusi di dalam Bible. Jadi RK sudah tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Malah dia berbicara tentang gereja. Kalau berbicara tentang gereja tidak alkitabiah. Mungkin kamu lupa dengan 1 Korintus 4 ayat ke-6. Itu kata si Paulus begini. Jangan melampaui atas apa yang tertulis. Nggak ada tertulis solusi di dalam Bible terkait permasalahan yang tadi saya sampaikan. Bagaimana rumah tangga orang Kristen ketika dilanda badai ketidakcocokan, suaminya pengangguran, tidak menafkahi istri yang kerja, datang istri kerja, rumah berantakan, timbullah kejadian, ada suaminya marah-marah, menampar istri. Ini bagaimana solusinya? Di dalam Bible ada nggak aturan yang semacam itu? Kamu jujur atau tidak, disadari atau tidak, nggak usah dijawab. Memang nggak ada aturan yang semacam itu. Ya, kalau saya bertanya memang nggak ada jawabannya. Yang kedua, jangankan mengatur, memberikan solusi semacam itu. Anda cari cara pemberkatan nikah yang dilakukan oleh pastor di gereja tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang saya tanya, ya, pemberkatan nikah yang dilakukan di gereja dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
itu siapa yang ngajarkan pemberkatan nikah semacam itu? Bukankah ada di dalam Bible tentang pernikahan di Kana? Coba Anda lihat di situ, nggak ada loh acara prosesi pemberkatan nikah semacam itu. Nah, sekali lagi saya jabarkan teman-teman, dan sekali lagi saya sampaikan sebuah pertanyaan yang memang tidak akan ada jawabannya. Kamu googling, kamu tanya Roh Kudusmu RK untuk bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau di dalam Islam jelas arijalu qaumuna ala nisa, laki-laki ini adalah pemimpin bagi perempuan, dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin. Di dalam kitab Fikih Munakahat, kalau seorang suami tidak menafkahi sampai 3 bulan, ya, itu boleh mengajukan gugatan cerai. Kenapa? Orang suami nggak bertanggung jawab, judi kerjaannya, mabok kerjaannya. Di dalam Kristen nggak ada solusi. Makanya banyak terjadi perceraian di dalam Kristen karena faktor lain. Untuk melegalkan perceraian, akhirnya mereka selingkuh. Ada video 9 detik, wah bohai, ucuk. Nah, kenapa? Karena memang ketika sudah tidak ada kecocokan, Alkitab tidak memberikan solusi. Akhirnya orang berzina. Kenapa? Karena di dalam Bible syarat orang bercerai itu hanya berzina. Ada nggak syarat yang lain? Coba saya tanya nih. Kalau dalam Islam syarat orang bercerai, orangnya suaminya sudah tidak menafkahi, suaminya misalnya murtad, suaminya istrinya murtad, itu boleh bercerai. Sekarang saya tanya sama Anda, ya, ada enggak syarat bercerai di dalam Kristen selain perzinahan? Coba, pertanyaan saya 2 RK. Bagaimana solusi terjadi KDART di dalam rumah tangga Kristen? Bagaimana solusi menurut Bible? 1. Yang kedua, adakah syarat lain perceraian di dalam Kristen selain perzinahan? Engkau kamu sesut gitu? Ini pertanyaan saya loh. 2 pertanyaan saya. Saya ulangi biar orang-orang Kristen berpikir matang tentang agamanya ini bukan solusi. Bagaimana rumah tangga Kristen yang penuh kekacauan, tidak suami tidak bertanggung jawab, istri jelek sama mertua, istri begini dan begono. 1 nih, bagaimana solusi Alkitab? Di pasal berapa, ayat berapa, Injil apa yang memuat tentang solusi dari pernikahan yang kacau? 1. Yang kedua, syarat cerai di dalam Kristen selain perzinahan apa? Anda jawab menurut Alkitab. Karena terjadinya video 9 detik, ya, karena memang nggak ada syarat perceraian kecuali harus berzina dulu. Akhirnya orang berbuat suatu dosa kedagingan yang upah dosa adalah maut. Ternyata syarat perceraian di dalam Bible adalah melakukan perzinahan. Maka sudah wajar kalau video 9 detik itu dilakukan oleh seorang beragama Kristen. Jawab pertanyaan saya. Nah, Mantap sekali, Nanda, ya. Mantap sekali, Nanda. Iya, mantap kan pertanyaan saya kan? Ya, Mantap kan? Terima kasih kau sudah mengingatkan saya, Nandar, ya. Iya, bagus kan? Terima kasih RK. Mudah-mudahan. Oke, Ya. jawab ya. Saya. Menurut Alkitab loh, bukan menurut gereja lagi. Iya, Nandar. Iya, Nandar. Silakan. Nandar, ini video berapa detik, Nandar? Nandar, ya gitu berapa detik? Ya, saya udah Nandar. Nandar, Mana? berapa detik, Nandar? Mana? Nandar, diam dulu, Nandar. Nandar. Jadi itu orang Kristen, oknum orang Kristen atau siapa, Nandar, ya? Saya lihat lagi, Nandar. Ini orang Kristen atau apa, Nandar? Berapa detik, Nandar? Nandar, kau ketampol dengan pernyataan kau, Nandar. Nandar, saya ulangi lagi, Nandar. Nandar, ini berapa detik, Nandar? Jadi itu orang Kristen atau bukan, Nandar? Itu orang Kristen. Ngakak gua. Ada asli gua ngagak bener.
Gua ngagak Nandar serius ya. Ngagak Nandar itu apa Nandar ya? Jadi kemudian Nandar sebelum berbicara ya pikir dulu ke depan. Kemudian ada artis satu itu dulu yang di Arab itu siapa lagi artis dulu Nandar? Mungkin Nandar tahu artis yang dulu di Arab itu. Oh, saya lupa namanya ya. Ya tapi kalau Nandar mungkin hafal itu nama artis yang di Arab itu yang pakai itu Nandar pasti hafal ya. Kemudian Nandar ya. Terima kasih. Nandar, saya perlu tegaskan Nandar ya. Kami tidak pernah diajarkan untuk KDRT. Tetapi yang diajarkan KDRT ini di mana nih? Bahkan diajarkan untuk pisah ranjang. Apakah Allah mengajarkan kalian untuk melakukan pisah ranjang? Jawab Nandar. Kemudian poin berikutnya Nandar ya. Kau bilang di Alkitab Yesus tidak mengajarkan tentang berkat pernikahan. Salah besar kau Nandar. Nih Nandar, ketampol kau. Ukti-ukti, perhatikan baik-baik. Ayat ini begitu indah. Markus 10. Tapi jawab mereka. Apa perintah Musa? Musa memberi izin untuk menceraikan. Musa memberi izin. Karena memang sudah terjadi. Bukan izin Allah. Tetapi ini memang sudah terjadi kebijaksanaan Allah. Lalu kata Yesus berkata ya. Di sini ya. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istri. Sehingga keduanya begitu indah ayat ini. Keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Ini berbicara dalam pemberkatan nikah. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Mereka bukan lagi dua, melainkan empat. Bukan Nandar. Gak ada Yesus mengajarkan. Mereka bukan lagi satu, melainkan empat. Berlima. Mereka bukan lagi satu, melainkan berlima. Sesuai dengan ayatmu. Gak ada Yesus mengajarkan kayak gitu Nandar. Yesus mengajarkan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak diceraikan oleh manusia. Ketika mereka sudah di rumah murid-muridnya ya, kata Yesus kepadanya, barang siapa menceraikan istri, kau bilang Yesus mengizinkan poligami dan perceraian, salah besar. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan, ia hidup dalam persidangan dalam ini. Ini Nandar. Kemudian dan jika si istri menceraikan suaminya ini ayatnya. Lalu orang membawa anak kecil itu kepada Yesus mereka naik. Jadi sudah sangat jelas berbicara mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi ayat Alkitab tidak mengajarkan mereka bukan lagi dua, melainkan berlima. Gak ada ayat Alkitab mengajarkan kayak gitu, Nandar. Jadi ketika kau berbicara tentang solusi, Nandar, solusi Alkitab itu sudah dari awal pernikahan. Hai suami, kasihilah istrimu. Dan hai istri, tunduklah pada suamimu. Jadi solusi itu sudah ada sebelum terjadinya pernikahan. Sudah ada komitmen di situ, Nandar. Jadi kau tanya, di mana solusinya? Solusi itu sudah melebihi dari segala batas solusi. Hai suami, kasihilah istrimu. Dan hai suami, hai istri, tunduklah pada suamimu. Nandar, ini sudah berempat atau berlima, Nandar? Oh iya, Nandar. Nandar, saya baru ingat. Saya pernah lihat di iklan namanya Maria Khalifa. Kau coba cek Maria Khalifa itu gimana, Nandar? Ya, Nandar ya. Ya, Nandar. Ini Nandar ya. Ini Maria Khalifa, Nandar. Nandar ya, Nandar. Jadi itu kadang dia pakai yang namanya ini ya, Nandar ya. Jadi bagaimana itu, Nandar? Nandar, stop tipu-tipu. Tahu malu. Solusinya apa dalam kitabmu? Kalau kau tidak, kau menceraikan babu itu, Nandar. Kau belum jawab sampai sekarang. Solusi dalam kitabmu menceraikan babu itu gimana? Ayo RK terima. Aduh si RK nih ya. Sabar. Ini Ayo. Ini kita terakhir ya. Udah 2 jam lebih. Ya, oke. Tapi aku lapar ya, gak apa-apa ya. Nanti oke, aku berarti 10 menit ya. Aku terakhir nanti. Teman-teman, si RK nggak bisa memberikan sebuah solusi ya. Jadi kalau disuruh taat, disuruh bagus begini, memang itu anjuran. Sul, terima kasih Sul. Di dalam Al-Quran juga begitu. Bahkan di dalam sebuah hadis begini ya. Di dalam sebuah hadis begini, la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Itu dasar di dalam Al-Quran. Di dalam hadis, kalau kita harus saling menyayangi.
Ya, siapa yang tidak menyayangi penduduk bumi maka tidak akan disayangi penduduk langit. Oke, kamu berbicara tentang Mia Khilafah ya. Saya cari juga nih Mia Khalifah, sorry ya. Ternyata Mia Khalifah ini agamanya agama Katolik, bukan agama Islam. Nah, ketika dia pengen bebas melakukan perjinahan, akhirnya dia masuk Katolik. Nih RK, perhatikan ya. Ini yang kamu bilang kan, nih. Namanya Mia Khalifah, ini barusan saya cari nih. Mia Khalifah beragama apa? Ini agamamu loh. Pindah agama dari Islam menjadi Katolik. Makanya dia menjadi pemain film blue film. Karena di dalam Katolik nggak apa-apa, karena dosa sudah ditebus. Makanya dia jadi Katolik. Nah, ketampol juga kan, Mia Khalifah Katolik, Mia B Katolik. Kamu mau berbicara data yang mana? Saya nggak mau sebetulnya menyerempet ke pribadi, tetapi kamu malah bawa thumbnail YouTube. Thumbnail YouTube mah orang bisa buat seenaknya udah dewe. Tapi, nah ini yang nggak bisa kamu bantah. Kamu tahu nggak Gisel itu agamanya apa? Gisel itu agamanya Katolik. Coba perhatikan di sini. Ya, ini ada. Nih teman-teman perhatikan ya. Nih. Nah, nih teman-teman perhatikan nih. Gisel meminta maaf kepada masyarakat. Akhirnya Gisel bicara depan media soal video sur 9 detik. Ini Katolik agamanya. Coba perhatikan, agamanya Katolik. Kamu lihat ini di dalam apa? Di dalam Markus nih, coba deh. Nih. Perhatikan ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya maka ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu, dan siapa yang kawin dengan perempuan itu ia berbuat zina. Di dalam Kristen ini nggak ada solusi. Ya, menceraikan istri berzina, ya kan? Bagaimana solusinya cerai? Ya berzina. Solusinya cuma satu, berzina. Kalau kamu mau cerai. Di dalam Katolik kalau mau cerai ya berzina. Di dalam Protestan kalau mau cerai ya berzina. Makanya ada video 9 detik. Kamu ngomongin oknum. Malah Mia Khilafah, Mia B itu Katolik semua agamanya. Kalau nggak tahu Katolik ya Protestan Mia B itu. Nah, oke, saya ulangi sekarang lagi ya. Nanti setelah ini nanti closing kamu jawab. Teman-teman, saya mau bertanya kepada pihak Kristen, mau Kristen Protestan mau Katolik. Syarat terjadinya perceraian dalam Katolik ini apa? Dalam Protestan ini apa? Karena yang saya tahu, satu-satunya syarat perceraian dalam agama Kristen hanya melakukan perzinahan. Nah, pertanyaan saya, RK, kalau kamu nggak percaya ya, saya ini seorang lawyer. Ketika di PN Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya cek itu data orang yang bercerai di PN Selatan, Kristen banyak. Bahkan yang terakhir nih ya, yang sedang viral, Sarwenda menggugat cerai Onsu, Ruben Onsu Kristen, Sarwenda Kristen digugat cerai itu. Kenapa? Kok ada sebuah, aduh kena Bennett nih. Oke. Saya ulangi lagi buat menstimulus teman-teman Kristen yang di bawah. Solusi Alkitab apabila rumah tangga orang Kristen sudah tidak nyaman lagi, suami kerjaannya mabok-mabokan, suami kerjaannya judi online, nggak kerja, yang kerja istri, yang ngurus rumah tangga istri, ini bagaimana solusinya? Kamu tadi mengatakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, suami boleh memukul istri. Kamu nggak lanjut itu, memukul istri dengan lemah lembut, dan nggak mungkin dipukul dengan lemah lembut kalau tidak dia dikhawatirkan nususnya. Kamu tahu nggak nusus itu apa? Kamu nggak tahu nusus itu apa? Makanya belajar lagi. Kamu kan katanya saya kalau diberikan koin, diberikan buku. Coba kamu beli buku, namanya buku Fikih Munakahat. Biar kamu paham nih bab tentang pernikahan, ya, biar nggak ngelantung kemana-mana. Oke. Tadi tanggapan saya RK. Satu kali lagi saya closing. Baik. Ya. Pencet. Ya, ayo lagi. Baik, closing dari saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya haturkan terima kasih kepada kaum muslimin wal muslimat yang sudah tap-tap layar. Jujur, saya lebih suka dengan tema akidah karena lebih greget. Namun RK dan teman-teman Kristen sudah tidak ada lagi yang sanggup mengalahkan saya dengan tema-tema akidah. Edis kabur, Joseph mewek, bom-bom kabur, Elia Miron nangis. Nggak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. RK pun dari kemarin menolak terus. Nggak tahu nih tiba-tiba RK menerima. Nah, meskipun menerima, ternyata RK ngajaknya tema yang sebetulnya bukan akidah ya. Tetapi ini tema tentang muamalah, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, kalau di dalam Islam itu jelas solusinya. Jangankan tentang pernikahan, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali ada ajarannya. Ada tata caranya, ada rule-nya, ada aturannya, ada tuntunannya. Di dalam Bible Kristen, saya tadi bertanya sama RK, bagaimana solusi rumah tangga Kristen yang kacau balau, KDART, suami tidak menafkahi, ini bagaimana solusinya menurut Alkitab? Ayat berapa, pasal berapa? Dan yang kedua yang saya tanyakan kepada RK, syarat orang Kristen bercerai selain berzina apa saja? Karena di dalam Bible syarat orang Kristen cerai hanya kalau satu pasangannya berzina. Nah, kalau tidak berzina bagaimana? Kalau sudah tidak cocok, misalnya RK punya istri, istrinya itu nakal, istrinya misalnya suka main judi, atau istrinya sudah tidak baik sama mertuanya, itu bagaimana solusinya menurut Alkitab? Ya, yang saya tanyakan mungkin menjadi closing ente, bagaimana solusi Alkitab terkait rumah tangga Kristen yang kacau balau? Satu. Yang kedua, syarat orang Kristen Katolik dan Protestan bercerai selain perzinahan itu apa saja? Dua, ya. Kemudian, bagaimana tanggapan Anda, orang-orang Katolik dan Protestan, hampir di seluruh pengadilan negeri yang berada di Indonesia, orang-orang Kristen banyak bercerai, artis-artis Kristen banyak yang bercerai. Ruben Onsu mualaf katanya. Ini desas-desusnya ya. Ruben Onsu mualaf digugat cerai oleh Sarwenda. Apakah kalau suami kemudian mualaf, apakah menjadi syarat dibolehkannya seorang istri menceraikan suaminya di dalam ajaran Kristen? Di mana dasarnya, pasal berapa, ayat berapa, kitab apa di dalam Alkitab, ya? Jadi sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada teman-teman Kristen. Saya juga mengapresiasi RK, satu-satunya debater Kristen yang open camp, yang tersisa untuk berdebat dengan saya cuma RK ini. Edis gak berani. Kalau si Edis berani, saya transfer uang gocap buat teman-teman ya yang Kristen. Kalau si Bom-Bom berani debat dengan saya kasih 100.000. Kalau si Joseph berani debat dengan saya kasih 100.000. Kalau Elia Miron berani debat dengan saya kasih 500.000. Berani nggak dia debat dengan saya? Tema Yesus tidak disalib, tema jaminan keselamatan, dan tema Yesus menikah, serta tema tentang konsep ketuhanan. Pilih tema mana yang Anda paling kuasai, ya. Saya tantang nih. Saya tantang di seluruh Kristen yang paling pandai di muka bumi debat dengan saya. Tema-tema akidah, ya. Edis kabur, semua kabur. Makanya saya agak malas live TikTok, soalnya nggak ada perlawanan dari pihak Kristen. Itu semua bukan karena saya hebat teman-teman, tapi karena kebenaran Islam. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi semacam ini terjalin sebuah komunikasi yang baik, saling memahami antara satu dengan yang lain, dan saya berharap dengan diskusi ini tidak terjadi disintegrasi sosial di antara kita. Tetapi saya berharap RK juga mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. RJ terima kasih. Bang Sul terima kasih. RK. Tema akidah babak belur. Tema poligami babak belur. Tema apa lagi yang kau kuasai RK? Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. RK babak belur. Terima kasih.
Menang PK, menang debat. Alhamdulillah. Nandar. Menang cuma koin segitu, aduh ngapain? Menang PK, menang debat. Yang penting menghargai ya cuma kita koin mah. segitu kamu. Sekarang gini Nandar, Oke, sebentar berarti ente closing ya. saya closing nih, udah. Ya. Silakan. Ya, pencet. Ya, Nandar. Sekali lagi Nandar, kamu harus memahami literasi dengan baik dan benar. Bahwa di dalam kekristenan Allah tidak mengkehendaki yang namanya perceraian. Nih ayatnya. Kenapa harus ulang-ulang terus, Nandar? Oh, sampai minum air teh itu. Dibuatin sama Bunda. Ya kan? Maleakhi 2 ayat 16. Allah membenci apa ini, Nandar? Perceraian. Ya. Sebab apa yang dipersatukan Allah tidak bisa kau cerahkan. Ya. Sekali seumur hidup. Mau diomong ulang-ulang, memang Nandar ini memang jago framing, jago takiyah, ya. Kemudian Nandar, kau mengambil data di dalam Google ya. Lalu kau bilang bahwa data itu Katolik. Nandar, seseorang itu dilihat dari identitasnya, Nandar ya. Nah, ini Nandar. Ini identitasnya apa nih, Nandar? Pakai apa nih? Nikah aja pakai jilbab. Dia Nandar. Cah, kita lihat ke bawah, Nandar. Nandar. Keren dia ketawanya ya. Nandar ya. Jadi Nandar, ketika kau mengambil sebuah biografi dari Google, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi sesuatu itu dilihat dari identitasnya. Apalagi dia berasal dari Timur Tengah. Ya, kalau Timur Tengah mayoritasnya apa? Ya udah pastilah, kita tahu lah ya. Ya. Jadi Nandar ya, gak usah kau lari kemana-mana. Kemudian Nandar tidak sanggup menjawab pertanyaan saya, ya. Bagaimana asas aturan menceraikan babu? Bunda-bunda hati-hati ya. Lebih baik ikut ajaran Kristen. Kristen mengatakan apa? Sebab apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan. Allah tidak mengkehendaki perceraian, Nandar. Bukan seperti, apakah iman kamu mengkehendaki perceraian? Kalau iman kamu tidak mengkehendaki perceraian, kok bisa menikahi sampai 12 istri? Kok bisa menikahi sampai 4 istri? Siapa Allah kamu ya? Kok Allah kita beda? Kok jauh beda Allah kita? Allah tidak mengkehendaki perceraian, tapi Allah kamu mengkehendaki untuk mengawini babu. Sudah ada istri, ada babu di rumahnya, boleh itu. Apakah boleh itu, Nandar? Terus lantas bagaimana kau menceraikan babu itu? Nandar, kalau saya malu sekali sih. Ya, saya bangga dengan ajaran Alkitab, setia sampai mati, ya, sampai maut memisahkan. Kemudian berbicara tentang Alkitab. Ya. Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Tapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi ketika mereka bercerai, bukan keinginan Allah, tetapi apa? Keinginannya sendiri. Ya. Karena mereka diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Sangat jelas. Ya. Jadi yang termasuk video-video pendek itu, Nandar, semuanya pakai viral kok. Ada yang di dalam rumah ibadah, ya kan? Ya kan? Ada dalam rumah ibadah, ya. Ya. Nah, kita lihat nih. Ya. Viral ya di dalam rumah wah, ada nih di dalam masjid, di dalam ini nih. Wah, viral nih. Kok bisa ya? Kok di dalam rumah ibadah mereka melakukan itu ya? Aduh, padahal pakai apa? Pakai kerudung juga kah? Kok bisa ya, Nandar ya? Aduh. Kalau saya malu sekali itu ya. Itu siapa itu? Pacarnya kah? Atau babunya kah? Atau apa ya, Nandar ya? Oh, maaf Nandar ya. Terus kau bilang Mia Khalifa Katolik. Salah Nandar, kau cari dari Google tuh. Jangan. Kau cari dari Google tuh, Nandar ya. Ya, jadi jangan kau mengandai-andai. Adalah sebuah identitas yang seperti itu, Nandar ya. Ya, apalagi dari Timur Tengah. Maaf Nandar ya, saya perlu menyampaikan itu. Tetapi Alkitab mengatakan
Allah benci yang namanya perceraian. Allah tidak mengkehendaki yang namanya poligami. Kalau Allah kamu mengkehendaki poligami, silakan. Siapa Allah kamu? Ya, Allah kita berbeda dong. Kasihan sekali akunya. Ya, terima kasih Bang banyak. Sul, terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih Terima banyak kasih. dan saya pamit. Pamit. Mia Khalifa itu Katolik. Udahlah, cari Nanda. aja. Udahlah, Jangan- Nanda. Jangan Udah nggak nggak jujur. mampu, ya. Mia Khalifa Katolik. Tema akidah nggak berani. Tema poligami babak belur. Terima kasih teman-temanku semuanya. Nggak ada solusi di dalam Kristen. Solusi bercerai dalam Kristen hanya zina. Ya, teman-teman, tadi kalau mereka mempersalahkan, mereka bahas tentang perceraian, perzinahan, tanya aja syarat bercerai dalam agama Kristen itu apa? Satu syaratnya zina. Kalau nggak zina, nggak boleh. Nah, kalau suaminya nggak kerja, ya nggak boleh cerai. Kalau suaminya jahat, pelit, ya nggak boleh cerai. Suaminya ngentutan, ngentutan. Suaminya, mohon maaf, suaminya tusbol, jangan bercerai kalau suaminya tusbol. Jadi faktanya, nggak usah kita berbicara teori ya. Faktanya banyak Kristen yang bercerai. Nggak usah bohong lah.